atas inisiatif dari Raja Kecil di Mengili yang menjadi pembantu Bupati di Mengili waktu itu, Mbulu Tanggurani ini mengumpulkan marga-marga yang berada di dalam kawasan Kabaru itu, dan dalam dokumen itu luasnya itu bukan 500 hektar yang beredar di Facebook, 800 hektar yang diminta. Jadi ada 39 orang yang menyerahkan tanah yang berada di stasiun Kuda Kabaru itu. Dengan segala hormat saya menyampaikan terima kasih buat teman-teman yang terus mendukung channel MCP Official hingga saat ini masih bersemangat untuk membuat konten-konten yang sekiranya bisa membuat teman-teman mendapatkan informasi. Oke, baik. Kali ini saya akan membahas soal perdebatan sapi Wagyu di Kabupaten Sumba Timur. Kedatangan Pak Victor Leskodat pada tanggal 27 November 2021 ternyata mengisahkan sesuatu yang cukup bermakna buat kita masyarakat NTT, terkhususnya di Kabupaten Sumba Timur. Di situ terjadi perdebatan oleh karena lahan yang akan dijadikan tempat pengembangan sapi Wagyu tidak diterima atau ditolak oleh masyarakat karena alasan status tanah belum jelas. Gubernur mengklaim bahwa status tanah tersebut milik provinsi NTT atau aset provinsi, sedangkan masyarakat setempat yang disebutkan namanya itu adalah Embu Marambahau mengatakan ini masih tanah nenek moyang kami atau tanah ulayat, dan Embu Marambahau meminta atau mempertanyakan penyerahan tanah tersebut. Nah, singkat cerita terjadilah perdebatan yang meningkatkan rasa emosional masing-masing kedua belah pihak, sehingga di situ terjadi adanya pemotongan ada pemotongan pembicaraan yang dilakukan oleh seorang pemuda dalam keterangan video tersebut, bahwa memotong-motong di saat Pak Gubernur berbicara, sehingga Pak Gubernur secara spontan mengatakannya monyet atau safalungku katanya waktu itu. Nah, pernyataan itulah membuat viral sehingga ramai-ramai kelompok masyarakat, mulai dari ormas, mulai dari secara individu dan kelompok mahasiswa mengecam pernyataan beliau karena tidak elok seorang pemimpin daerah berkata-kata atau mengatai masyarakatnya monyet dan ingin falungku. Apa yang dirasakan masyarakat saat ini, bahwa Pak Gubernur seolah-olah tidak menghargai budaya setempat, ya, sehingga beliau semena-menanya berkata seperti itu, walaupun pada saat waktu itu memang situasi panas, tapi sebagai seorang pemimpin yang yang seharusnya menjaga setiap tutur katanya agar tidak melukai hati rakyat, sebaiknya tidak berkata-kata seperti itu. Walaupun di NTT jika menyebut nama-nama binatang kepada orang memang sudah biasa dalam pergaulan sehari-hari, tapi beda tergantung sikonnya, situasinya. Tapi waktu itu kan situasi lagi membicarakan sesuatu yang penting, ini persoalan hajat banyak orang, ya, dan itu sangat-sangat tidak tidak pantas diucapkan, dan saya pun menolak itu. Semoga kita percayakan kepada gubernur untuk merubah dirinya sendiri, cara komunikasinya tidak seperti itu lagi, karena gubernur ini bukan baru lagi berkata-kata kasar seperti itu, ya, sudah sering terjadi di pertemuan-pertemuan tatap muka langsung dengan masyarakat. Kita ingat yang di Bisipae, waktu gubernur ingin investasi tanam kelor di situ, masyarakat pun menolak dan sempat terjadi perdebatan adu mulut sampai hampir adu fisik pada saat itu.
mungkin teman-teman masih ingat, bisa cek di media-media sosial YouTube, Google. Videonya masih beredar sampai hari ini. Nah, kita masuk pada inti pembahasan kita soal sapi wagyu di Kabupaten Sumut Timur. Nah, soal status tanah, saya dengar kemarin sudah clear ya persoalan ini, bahwa punya bukti-bukti kuat bahwa memang tanah tersebut sudah dialihkan ke provinsi, sudah menjadi milik provinsi, dan yang mengetahui jelas tentang status tanah tersebut adalah Pak Lulu, Dr. Pak Lulu Undimaya, mantan ketua dewan. Karena waktu beliau jadi kepala dinas, dia menyimpan surat-surat tanah tersebut karena beliau punya prediksi ke depan akan terjadi masalah soal tanah tersebut. Nah, dan ini semacam bom waktu ya, dan terjadi hari ini. Tapi sekarang sudah baik-baik ya teman-teman.